Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk temanya nanti sesuai dengan yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai aja. Ada rasa bahagia yang bisa jadi ini kamu rasakan atau dia rasakan atau kalian rasakan. Tapi kalau aku rasa ini dia merasakannya ya. Ada rasa bahagia yang dia rasakan jika dia bersama kamu. Ya, karena kamu punya vibes selalu bahagia gitu loh. Ya, terus vibe-nya positif juga gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak dia ini merasakan cinta sepihak dengan kamu. Ya, ya memang sempat dulu itu dia meninggalkan kamu, nyuekin kamu, tidak memperdulikan kamu karena dia orang yang sangat berfokus pada karir dan keuangan atau hal-hal yang bersifat materi. Sehingga kamu kurang mendapatkan perhatian dari dia. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu kenapa kamu sekarang tuh dia ngerasa bahwa kamu tuh sekarang sudah tidak mencintai dia lagi. Nah, eh retreat ini aku rasa akan ada kok sebentar lagi ya dia akan kembali untuk memfokuskan percintaan dia dengan kamu. Atau mungkin ini kamu yang merasa bahwa cinta ini sepihak, kayaknya dia nggak mencintai kamu. Seperti itu ya. Kalau aku lihat ya kalian situasikan aja lah ya. Siapa yang merasa kayak ini cinta sepihak gitu ya. Kayak kamu tidak dicintai oleh dia. Padahal sebenarnya di sini ada masalah tentang karir atau hal-hal yang bersifat duniawinya dia ini gitu ya, sehingga dia harus fokusin itu dulu dan aku lihat ada kok nanti dia balik lagi untuk memfokuskan percintaan dia bersama kamu. Cuman untuk saat ini tuh dia memang belum bisa untuk fokus pada hal percintaan, toh kalaupun dia memaksakan kehendak untuk tetap memfokuskan percintaannya dengan kamu, kayak nggak ada jalan gitu ya. Kayak akan ya nggak ada perkembangannya juga gitu ya. So, dia aku rasa saat ini tuh sedang menunggu waktu yang tepat, kapan kesempatan bagi dia untuk bisa memperjuangkan kamu atau kembali lagi dengan kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat dia maunya itu hubungannya nggak kayak kemarin lagi yang flat, yang membosankan, yang penuh dengan konflik, itu dia nggak mau lagi. Dia pengen punya hubungan itu yang lempeng gitu loh, yang penuh dengan apa ya, kebahagiaan, have fun, seperti itu. So, saat ini kalau aku lihat, kalau misalkan kamu yang merasakan bahwa dia kayaknya udah nggak mencintai kamu, memang sebenarnya si dia ini sedang menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Sebenarnya dia ini cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Cuman karena ada sesuatu, mungkin masalah duniawinya dia inilah ya, yang membuat dia mau nggak mau harus ya harus untuk menarik diri atau tidak menunjukkannya ke kamu, takut mungkin membebani atau takut nanti kamu ilfeel, takut dia menyusahkan kamu seperti itu, sehingga mau nggak mau dia kayak seolah-olah bersikap seperti tidak membutuhkan kamu, tidak mencintai kamu seperti itu ya. Tapi sejujurnya di sini pun dia sering loh kayak kumpul-kumpul dengan teman-temannya terus tuh eh, ceritain tentang kamu, bahkan kayak minta solusi gitu ya. eh, apa solusi gimana untuk hubungan kalian kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, ini tuh hanya kayak jaim gitu ya, naif. Seperti itu aja. Tapi kalau misalkan perasaan aku rasa di sini dia cinta sama kamu. Cuman memang masih butuh waktu aja untuk bisa memfokuskan lagi ke kamu. Karena memang aku rasa dia lagi ada masalah dan cukup pelik masalahnya. Kamera tuh masih sering mantau kamu ya, bahkan masih sering mikirin kamu,
masih sering apa ya, bernostalgia dengan kamu. Ya di pikiran dia itu tuh masih ada kamu gitu. Nah, di sini dia itu ingin adanya suatu fase baru di dalam hidup dia. Dia ingin ada perubahan di dalam hidup dia. Dia pengen adanya suatu perkembangan lah ya, ya, perkembangan di hidup dia. Dia pengen jadi new people, manusia baru ya, orang baru. Maksudnya gini, versi baru dalam hidup dia gitu. Dia nggak mau lagi punya kehidupan yang nakal atau kehidupan yang jahat seperti dulu gitu, dia nggak mau. Dia pengen punya kehidupan yang baru gitu ya. Saat ini tuh dia sedang usahakan untuk bertransformasi menjadi sosok seseorang yang lebih baik. Ya, karena ini Phoenix. You know Phoenix kan ya. Phoenix itu burung yang cantik, burung yang cantik. Sebenarnya dia masih hidup, tapi transformasinya itu dengan membakar diri. Ya, jadi you know Phoenix seperti itu. Jadi ketika dia sudah membakar diri, burung phoenix itu kan bulunya jadi indah ya, jadi lebih panjang, lebih merah, lebih cerah, lebih ya, lebih cantik gitu. Nah, dia tuh pengennya seperti itu, pengen ada perubahan yang lebih baik untuk hidup dia. Memang dia ini mantan ya sekarang. Oke, mau disebut mantan boleh, mau disebut orang masa lalu. Kalau misalkan kamu nggak mau sebut dia mantan karena mungkin belum belum ada eh, kejelasan sebenarnya kalian itu pacaran atau apa pasangan yang sudah terikat berkomitmen gitu ya. Oke, kita sebut masa lalu. Dia adalah masa lalumu. Oke, saat ini aku rasa memang ada penyabotasan dari si dia. Ya, memang mungkin ada pihak ketiga di hubungan kalian, bisa jadi dari keluarganya atau memang dari ya siapa gitu ya. Intinya penyabotasan ini juga sebenarnya berulang kali pernah terjadi ya di hubungan kalian. Dan ini selalu dari dia. Berulang kali ya. Entah mungkin selama ini tuh kehidupan dia nggak baik terus gitu ya. Dan mungkin dia selama ini tuh orang yang sangat fokus pada karir sehingga mau nggak mau dia harus menyabotase hubungan ini. Dia yang menarik diri dari kamu, dia yang lari dari kamu, tiba-tiba ngeghostingin kamu. Ya, selalu dia duluan. Selalu dan itu berulang. Ya, ada situasi yang berulang pokoknya di sini. Sehingga membuat hubungan ini tuh kayak tertekan, hubungan ini tuh melelahkan ya, menyakitkan seperti itu. Nah, sejujurnya di sini pun ada rasa sakit hati dari si dia ya. Ada rasa sakit hati yang dia miliki dan ini pun harus dia sembuhkan dulu gitu ya. Mungkin bisa jadi dari um, hubungan yang toksik atau hubungan masa lalu dia, tapi intinya di sini dia ingin healing dulu dari rasa sakit hatinya, membebaskan diri dari hubungan-hubungan toksik atau hubungan toksik tuh nggak harus dengan eh, percintaan ya, bisa juga dari pertemanan, dari keluarga, ya bisa juga dari percintaan dia bersama kamu atau dia dengan masa lalu dia. Kemudian itu juga ada addiction. Nah, dia juga ingin melepaskan addiction-addiction ya, kecanduan-kecanduan dia, keterikatan-keterikatan dia yang toksik ya. Itu semua ingin dia lepaskan terlebih dahulu. Oke, cases. Ya, udah dia itu cinta banget sama kamu unconditionally bahkan ya, cinta tanpa syarat. Dia ingin memberi dan menerima apa yang apa ya you know lah ya yang kalau dalam hubungan itu dia pengen adanya take and give dengan pasangannya. Gitu ya. Dia juga pengen take and give dengan kamu. Jangan nggak cuma dia terus yang menerima dari kamu, dia juga pengen memberikan sesuatu dengan kamu gitu ya. Karena memang benar-benar dia ini cinta, dia tuh cinta banget sama kamu, fall in love di situ, unconditionally love di situ ada, ya. So, kalau tentang perasaan, ya nggak usah diragukan sih, ya dia memang benar-benar cinta sama kamu, cuman memang orangnya agak manipulatif aja, dia masih menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya, sehingga kamu merasa kayak seolah-olah kamu diabaikan atau ini cinta sepihak kayak gitu. Oke, kemudian
Mungkin gini, selama ini tuh dia sempat sih ya, sempat mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, terus itu ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Cuman masih ada situasi di mana kamu dengan dia ini belum ada perubahan. Mungkin perubahannya ada tapi sedikit, sehingga berulang lagi situasi yang sama. Makanya di sini ada hammer, ada situasi yang selalu berulang. Nah, akhirnya hubungan kalian itu nggak bisa selalu terjalin dengan baik. Kayak misalkan dia, orang yang masih selalu bisa dikontrol oleh orang tuanya atau keluarganya. Misalkan dia selingkuh berulang kali bolak-balik selingkuh, seperti itu ya. Atau apapun ya, ada sesuatu yang selalu terjadi berulang, ingin diperbaiki tapi kembali lagi pada pada situasi yang sama lagi, akhirnya gitu-gitu aja terus. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini, ketika dia tidak setia, ketika tidak dia kembali lagi ke fase di mana dia tidak jujur gitu ya, kamu merasa kayak terhina ya, sehingga kamu mungkin merasa kesal, ya merasa dendam, dan sejujurnya dia juga ada rasa bersalah di sini. Ada rasa bersalah, ada rasa menyesal juga sama kamu, seperti itu ya. So, memang gini, kalau Five of Swords itu memang ada pertanda bahwa eh baik kamu ataupun dia atau di hubungan ini deh, itu sebenarnya ada apa namanya itu kesempatan untuk memperbaiki komunikasi kembali sehingga bisa ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan bisa langgeng gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan dari salah satu di antara kalian masih tidak mau berubah atau tidak mau tulus menerima perubahan dari pasangan, maka akan terjadi situasi yang sama. Ya, kembali lagi pada fase yang kemarin. Sehingga situasinya terjadinya itu ya bolak-balik gini lagi, putus nyambung, on off, on off, on off. Ya karena ada masalah yang sama yang selalu terulang. Seperti itu, ya. Jadi harus dari kedua belah pihak, mau sama-sama berubah, terus itu mau sama-sama tulus, jujur, setia, terbuka, seperti itu ya. Ya, memang di sini kuat banget ya. Mungkin dia dulu memang sering bolak-balik, sering tidak jujur sama kamu, berbohong dengan kamu ya. Terus itu juga bolak-balik selingkuh nih ya, Page of Pentacles kalau aku lihat di sini. Memang ada tanda bahwa dia ini tidak setia, tidak dewasa ya, sehingga membuat hubungan kalian ini kayak wah menyakitkan, masam ya, pokoknya nggak enak banget lah ngejalanin hubungan dengan si dia ini. Nah, siapapun yang mencoba untuk membuat hubungan ini tuh penuh dengan pengkhianatan, maka aku rasa dia akan berisiko kehilangan kamu. Ya, kalau misalkan dialah yang berkhianat selalu dengan kamu, maka dia berisiko kehilangan kamu. Mungkin dia akan menyesali seumur hidupnya karena telah mengkhianati kamu. Ya, mungkin kamu enggak. Oke, mungkin kalau sekali dua kali mungkin kamu bisa memaafkan dia, tapi kalau berulang kali, ada kemungkinan kamu mungkin akan sulit untuk bisa memaafkan dia ya. Mungkin kamu ini punya punya perasaan yang pendendam, ya, punya perasaan yang mendendam. So, mungkin dia perlu berusaha untuk membuat hubungan ini kembali membaik ya. Dan mungkin butuh apa itu ekstra ya, ekstra banget untuk mungkin meminta maaf atau meyakinkan kamu di sini. Karena sejujurnya di sini kamu itu udah kesel banget sama dia, udah bosan banget ya dengan kelakuan dia, udah capek banget gitu ya dengan dia. Sehingga di sini kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, dan berarti di sini baik kamu ataupun dia sejujurnya itu memang belum siap untuk membuat suatu komitmen ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, justru malah lebih baik ya, karena menikah itu bukan masalah siapa cepat ya, tapi siapa yang tepat gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalkan menurutmu dia belum menjadi versi terbaik atau versi yang tepat menjadi pasangan, ya nggak usah diburu-buru untuk memiliki komitmen gitu. Nikmati aja prosesnya, karena setiap proses ini pasti akan ada suatu, apa ya, hasil yang walaupun ini tidak
dinilai dengan uang, tapi paling tidak ada pengalaman sehingga timbullah kedewasaan diri gitu ya. Kalau kalau situasinya kayak gitu sering diselingkuhin, akhirnya kan nanti dia ke depannya kamu akan kebal gitu loh. Kamu akan kebal, kamu lebih akan hati-hati juga dengan seseorang dalam memilih pasangan kayak gitu ya. Jadi berpikir positif aja. Maksudnya gini, aku tahu ini menyakitkan ya, sering diselingkuh itu wah sakit banget. Cuman jangan sampai dia yang selingkuh, kamu yang sakit. Maksud tuh, karena kalau udah batin yang sakit, biasanya tuh semua di badan ini akan sakit, secara fisik sakit, pikiran sakit gitu ya. So, kenapa yang dia yang berbuat salah, kita yang menderita gitu loh ya maksudnya. Dia yang berbuat salah, kenapa kamu yang menderita? So, jadi berpikir aja positif. Dengan kamu bertemu sosok yang selalu tukang selingkuh, ada kemungkinan kamu nanti ke depannya itu lebih selektif, lebih dewasa ya. Kalau menanggapi suatu masalah yang menyakitkan itu kamu akan lebih tenang untuk menghadapi masalahnya. Karena ya jangankan masalah yang seperti itu, yang berulang kali diselingkuhin aja udah pernah gitu ya. Jadi kamu menganggap masalah itu bukan enteng, tapi kayak ya udahlah ya, pasti akan ada kok solusinya gitu ya. Jadi ada kedewasaan diri. Hmm. Dan memang gini ya, karena ini nine of wands, jadi siapapun di hubungan ini yang selalu banyak berusaha, dia merasa bahwa semua usaha dia itu sia-sia. Jadi kalau aku rasa sih kamu, karena kan dia di sini orang yang sangat cuek ya sama kamu dulu. Jadi mungkin dulu kamu itu sangat berusaha, banyak sekali usaha, banyak sekali rencana, banyak sekali yang kamu perjuangkan untuk dia agar hubungan ini bisa terjalin. Tapi nampaknya semuanya gagal. Ya, karena di sini memang hanya satu pihak saja yang berusaha, yang lainnya justru malah mencampakkan, yang lainnya justru malah tidak peduli, sehingga hubungan ini kenapa tidak terjalin karena hanya satu orang yang mengusahakan semuanya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang hanya rasa lelah yang kamu dapatkan, hanya rasa sakit yang kamu dapatkan, tapi herannya kamu udah tahu, kamu itu mendapatkan rasa sakit dan semua usaha kamu itu gagal, semua usaha kamu itu kayak tidak dipandang olehnya. Tapi herannya, di sini kamu tetap ingin bertahan sama dia. Kamu tetap berpikir bahwa, oke, mungkin saat ini bukan waktu yang tepat, mungkin saat ini memang dia lagi fokusin pada karir dan keuangan, sehingga memang bukan saat yang tepat bagi aku untuk memfokuskan cinta ini untuk kamu, kayak gitu ya. Sehingga kamu kayak masih ada pemikiran, oke, pasti nanti akan ada kok suatu saat nanti dia akan berubah, dia akan memfokuskan kamu lagi, dia akan mencintai kamu seperti itu ya. Oke, tapi entah sampai kapan. Ya, kamu akan bisa bertahan berpikir seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini yang kamu dapatkan hanya rasa lelah, rasa sakit dan ke usahamu sia-sia. Oke, kemudian ada Four of One. Karena gini, em, kalau Four of One-nya reverse, berarti memang kamu itu menjalani hubungan dengan seseorang yang memang segala sesuatunya itu menjadi lebih sulit gitu ya. Entah kenapa apa yang terjadi di diri dia sampai-sampai dia tuh membuat hubungan kalian itu kok sesulit ini gitu ya. Nah, ini juga aku lihat kalau once four of wands ini reverse berarti memang ada hal-hal negatif yang dipikirkan seseorang tentang sesuatu hubungan. Bisa jadi mungkin dia punya rasa traumatik dari masa lalunya, mungkin dia pernah menjalin suatu hubungan, ya mungkin udah mau sampai pernikahan taunya taunya gagal, apa pasangannya mungkin kabur atau pasangannya membatalkannya sehingga ada rasa traumatik. Atau mungkin dari sisi kamu juga mungkin ada inner child yang belum tersembuhkan sehingga di sini membuat hubungan kalian itu tidak bisa terrealisasi karena masih ada rasa trauma dari masa lalu, entah itu inner child, entah itu traumatik ya, rasa traumatik atau ada rasa ketakutan, ya ada rasa kecemasan atau memang belum siap seperti itu ya. Bisa jadi mungkin dia dari kalau misalkan bukan karena kegagalan dari diri dia, mungkin dia anak broken home ya atau ya apa seperti itu. Intinya ini ada rasa traumatik dari masa lalu.
gitu ya, sehingga terbawa sampai saat bersama kamu gitu. Dia ada kegagalan ya, jadi kayak ada kegagalan. Terus itu juga aku lihat memang ada kurangnya keharmonisan di hubungan kalian, adanya ketidakbahagiaan ya. Terus itu juga mungkin ada campur tangan keluarga juga di sini ya. Terus itu bisa jadi ya nggak direstui keluarga atau mungkin harus diatur keluarga atau gimana ya. Tapi ada campur tangan dengan keluarga di sini sehingga membuat hubungan kalian itu tidak stabil, hubungannya gagal, terus itu juga banyak perselisihan juga di antara kalian, terus itu ada kesalahpahaman yang ya lumayan tinggi kalau aku lihat di sini ya. Mungkin dia suka ngelihat kamu cemburu sehingga dia ya mau nggak mau bertingkah harus kayak apa ya, dia ke sana ke sini gitu ya, ngejalin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C kayak gitu ya. Eee, Mungkin juga orangnya narsis, mungkin orangnya juga egois ya, sehingga dia udah masih sama kamu, dia tahu kamu sangat tulus sama dia, sangat berharap sama dia sangat cinta sama dia sehingga dia kayak mempermainkan kamu, menggampangkan kamu, ya. Makanya di sini dia masih menjalin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, kayak gitu, ya. Senang dikejar-kejar karena ada sifat narsis dari si orang ini. Terus itu juga ada miskomunikasi, ya kesalahpahaman, ya mungkin selama ini pun komunikasi wah jarang banget, ya kalaupun ada komunikasi kayak ogah-ogahan atau kayak nggak ada bobotnya gitu ya dalam pembicaraannya sehingga komunikasi aja nggak intens, itulah intinya ya. So, aku merasa bahwa kayak kamu ataupun dia sempat berpikir bahwa kayaknya kita nggak cocok deh gitu ya, gitu. Memang sempat ya. Sempat berpikir atau merasakan seperti itu. Karena itu ngejalanin hubungan kalian ini kok kayaknya rasanya pahit banget, capek banget ya, sakit banget gitu. I don't know. Terus itu Seven of Swords. Oke, kalau aku lihat sekarang kamu lebih memilih untuk ya udah gitu ya. Ya udahnya itu gini. Kamu sekarang tahu ya, sekarang kamu tahu bahwa dia tukang bohong, bahwa dia tukang selingkuh, bahwa dia itu ya hanya memikirkan diri sendiri, orangnya narsis, orangnya egois ya. Semua terbongkar, kebohongan-kebohongan dia terbongkar. Apapun yang selama ini dia pertahankan, itu semuanya itu udah terbongkar oleh kamu. Entah memang kamu melihatnya secara langsung atau mungkin dia yang menampakkannya gitu ya. Mungkin dia upload di media sosial atau dia curhat di media sosial gitu ya. Sehingga akhirnya kamu tahu, intinya kamu tahu. Ya, sekarang tuh kamu tahu semuanya. Em, Terus itu juga mungkin kamu tahu bahwa dia selingkuh dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Oke, mungkin kamu sudah muak, kamu sudah capek, kamu sudah ilfeel, kamu sudah jijik sama dia, udah ya pokoknya udah sakit hati banget. Dan kamu udah kayak percuma gitu ya menghabiskan energi kamu untuk meminta kejelasan dari dia atau apa itu merealisasikan harapan-harapan kamu ke dia. Mungkin kamu sudah capek, kamu sudah tidak mau lagi berjuang sehingga di sini aku lihat kamu ya udah mau nggak mau kamu ingin membahagiakan dirimu sendiri tanpa dia. Sehingga kamu ya udah kalau untuk masalah yang sudah berlalu dan sudah terjadi ya udah kamu menganggapnya itu udah terjadi gitu dan mungkin ya kalau dibilang memaafkan ya mungkin kamu oke akan memaafkan tapi kalau untuk kembali lagi sama dia tuh kayak masih berpikir-pikir lagi apakah memang ini pantas atau memang ini tepat gitu ya kamu masih kayak memilih untuk sendiri atau memilih untuk menutup diri dulu ya dan sambil berpikir apa tujuan ke depannya kamu mau bagaimana? Mau sendirikah? Mau cari yang barukah? Atau mengobati luka hatimu dulu kah? Atau kamu mau nunggu dia berubah jadi versi terbaik kah? Atau gimana gitu ya? Intinya saat ini tuh kamu memilih untuk menjalani aja dulu hidupmu. Kamu udah nggak mau pusing-pusingin lagi tentang masalah dia, pengkhianatan dia atau apa. Kamu udah nggak mau peduli. Yang penting adalah
aku bahagia dengan hidupku sendiri. Nah, itu yang sekarang kamu rasakan. Kalau aku rasa di sini ya, karena kamu udah capek dihianatin terus ya, kamu udah capek diperlakukan dengan tidak baik, sehingga kamu lebih memilih untuk tidak memperdulikan dia dan menjalani hidupmu sendiri. Melanjutkan hidupmu, seperti itu aku lihat. Oke. Ya, ada Ten of Pentacles ya. Memang kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia sama-sama lagi berjuang secara keuangan ya. Kamu pun ingin apa namanya itu? Sukses secara keuangan, karir juga pengennya bagus dan sebenarnya dia pun juga seperti itu ya. Dia pengen sukses secara karir dan keuangan juga. Dan gini, prinsip kamu dengan dia itu sebenarnya sama. Kalian itu sama-sama ingin ketika kalian nanti menikah, ketika kalian nanti sudah siap untuk berkomitmen, ya, ya dalam suatu pernikahan, kalian itu pengennya itu sudah stabil dulu secara karir, keuangan. Kalian itu sudah mapan dulu baru menikah, kayak gitu. Jadi sebenarnya baik kamu ataupun dia sama-sama punya prinsip yang sama, ya. Karena gini, kalian itu tidak mau nanti ketika kalian punya keluarga, kalian itu akan kesulitan secara ekonomi. Itu kalian nggak mau. Itu kayak kayak bentuk apa ya? Momok gitu ya. Kalian takut banget. Soal aku lihat di sini makanya dari sekarang baik kamu ataupun dia benar-benar sangat berjuang tentang karir dan keuangan di sini. Menstabilkan finance ya. Ya itu bagus sih, sebenarnya bagus, bagus. Ya, jadi kalau memang saat ini keadaan percintaanmu memang lagi terombang-ambing ya udah. Kalau misalkan di depan mata memang karir dan keuangan yang lebih baik, lebih cerah, ya ya udah fokusin aja itu dulu gitu ya. Karena aku bilang tadi, menikah itu bukan soal yang cepat, tapi soal yang tepat gitu ya. So, tenang aja. Kalau aku lihat di sini, memang orang yang dia tuju adalah kamu. Dia sangat ingin memiliki pernikahan dengan kamu ya, pengen punya hubungan yang kuat juga dengan kamu ya. Dan memang niat dia adalah memiliki pernikahan yang makmur ya. Dalam keluarga dia nantinya itu makmur, tidak kekurangan secara materi. Makanya di sini kenapa dia itu orang yang gila kerja, orang yang sangat memfokuskan keuangan, ya karena tujuan dia adalah ini, punya keluarga yang makmur, keluarga yang apa namanya stabil secara keuangan dan finansial. Dan aku lihat pun kamu seperti itu sejujurnya. So, jangan hanya memandang ya seseorang itu hanya lewat satu sudut pandang. Cobalah cari lagi ya, kumpulkan lagi informasi eh, karena nggak 100% orang itu salah ataupun kamu salah kayak gitu ya. Cobalah lihat lagi dari sudut pandang yang berbeda. Gitu ya. Siapa tahu memang kamu melihat dia itu orang yang bejat, orang-orang yang nakal, orang yang jahat, tapi belum tentu dari kejahatannya itu memang pure 100% dia jahat, enggak. Setiap orang itu terlahir dengan baik, punya sikap yang baik, punya kehidupan perilaku yang baik gitu ya. So memang tidak semua orang, belum tentu preman itu tidak sayang pada anaknya. Gitu ya. Itulah kiasannya. Oke. Okay. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk zodiaknya di sini U, A, K, N, V, X, P, G, O, W, B, S, J, D, E, H, Y, M, R, L, F, Q, Z, dan T. Itu aja ya, kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berpijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.